Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah hadir pada acara sosialisasi KKN tematik Pesona Pangandaran untuk di semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Baik, mungkin kita akan mulai langsung saja. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada gitu ya temannya yang mau join, nanti bisa langsung join aja atau nanti juga rekaman ini akan kita share di YouTube-nya BPA ya, di YouTube bagian pengembangan akademik Telkom University seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja. Nanti kami akan presentasi terkait dengan apa sih program KKN tematik Pesona Pangandaran ini dan pendaftarannya seperti apa, kemudian persyaratannya apa aja, dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nanti teman-teman bisa perhatikan dengan seksama gitu ya. Kemudian nanti di akhir kita akan ada tanya jawab. Jadi, misal ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan yang dari kemarin mungkin masih ada keraguan gitu ya, nanti bisa langsung ditanyakan saja seperti itu. Baik, kita akan mulai. Saya izin share screen. Udah masuk? Oke. Oke, baik. Jadi di semester ganjil ini kita membuka program KKN tematik Pesona Pangandaran. Dan di sebelum-sebelumnya juga mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang baru tahu gitu ya, oh ternyata Telkom University ini ada kegiatan KKN ya gitu. Nah, jadi memang dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dari semester-semester sebelumnya, bahkan di saat ini, di semester yang berjalan ini, di bulan ini masih ada kegiatan KKN tematik yang berjalan yaitu KKN tematik Mandalika Lombok gitu. Nah, di semester ganjil kita buka lagi dengan mungkin lokasi dan tema yang masih sama gitu ya, masih di sekitar pesisir pantai yaitu di tempatnya di Pangandaran. Apa sih KKN ini? Jadi KKN ini adalah bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Nah, di setiap desa ini kan memiliki tantangan yang berbeda-beda ya, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kemudian minimnya digitalisasi pastinya, kemudian juga pengembangan ekonomi lokal. Nah, diperlukan pemetaan masalah yang akurat dan program kerja yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa agar kegiatan KKN tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata. Jadi, teman-teman di sini tidak hanya berkontribusi untuk desanya saja, tapi untuk masyarakat-masyarakat di desa tersebut, atau bahkan bisa jadi dari digitalisasi itu bisa memberikan manfaat untuk orang-orang lain gitu, untuk masyarakat lain di luar desa tersebut. Nah, kemudian untuk KKN tematik Pesona Pangandaran ini berfokus pada pengembangan pemasaran dan juga branding desa wisata di Kabupaten Pangandaran. Mungkin di sini banyak yang sudah tahu terkait dengan desa Pangandaran gitu ya, atau Pangandarannya itu sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman di sini atau teman-teman lain juga tahu kalau Pangandaran itu merupakan destinasi wisata di Jawa Barat gitu ya. Tapi ternyata di balik itu, di balik mungkin kenapa ya kita harus di Pangandaran, padahal kan brandingnya sudah kuat. Itu hanya terlihat di luarnya aja nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di dalam gitu ya, kita em, melihat kembali, kita memetakan lagi ternyata belum besar gitu atau belum sedigitalisasi itu pemasaran dan juga brandingnya gitu ya, apalagi di desa-desa tertentu seperti itu, sehingga program ini dirancang nih untuk mendukung peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui penguatan identitas desa wisata, promosi digital, pengembangan konten kreatif, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan. Nah, nanti teman-teman di sini akan terlibat secara langsung dalam proses identifikasi potensi wisata, penyusunan strategi branding, pengembangan media promosi, pendampingan masyarakat, hingga evaluasi program bersama pemerintah desa dan mitra terkait. Untuk pelaksanaan sendiri itu selama satu semester ya, di tanggal 14 September 2026 sampai 9 Januari 2027. Nanti teman-teman akan stay di sana gitu ya, di Pangandaran tersebut selama satu semester.
Kemudian untuk pendaftarannya, teman-teman bisa cek di SIMKA nih ya, sama seperti kalau misalkan teman-teman mau daftar magang, atau mungkin ada yang baru semester 5 gitu ya, baru mau mencoba untuk mendaftar. Nanti teman-teman bisa buka simka.telkomuniversity.ac.id, nanti akan banyak program-program yang dibuka, nanti bisa langsung search aja KKN tematik Pesona Pangandaran, seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen persyaratannya bisa cek di link berikut ya di tel telstrip.u.ac.id garing dokumen strip KKNT Pangandaran. Nah, di sini ada dokumen-dokumen persyaratan seperti surat izin orang tua, kemudian surat rekomendasi prodi dan juga fakta integritas. Nanti dokumen-dokumen ini yang teman-teman inputkan di SIMKA gitu. Oke, kemudian ini untuk timelinenya kemarin ada beberapa nih teman-teman yang sudah bertanya juga di WhatsApp, kemudian di secara langsung timelinenya timeline seperti apa sih gitu ya. Nanti berangkatnya kapan, kemudian pengumuman dan lain-lainnya seperti apa. Nah, untuk timelinenya ini pendaftaran di tanggal 28 Juli sampai 14 Agustus 2026. Kemudian pengumumannya nanti di tanggal 21 Agustus 2026. Kemudian untuk pembekalan nih nanti teman-teman sebelum kita terjunkan gitu ya atau sebelum kita berangkatkan akan ada pembekalan terlebih dahulu di tanggal 7 September 2026. Nanti keberangkatan dan pembukaannya itu di tanggal 14 September 2026. Kemudian untuk pelaksanaannya di 14 September 2026 sampai 9 Januari 2027 dan nanti akan ada penutupan dan juga penjemputan ya atau penarikan mahasiswa di tanggal 9 Januari 2027. Oke, untuk rencana timelinenya, kalau misalkan nanti teman-teman buka SIMKA, di situ juga sudah ada RPS untuk kegiatan ini. Nah, di sini juga sudah ada informasi lebih jelas ya di RPS-nya terkait dengan rencana timelinenya gitu ya. Dan itu nanti RPS tersebut juga bisa teman-teman informasikan ke dosen wali maupun juga Kaprodi untuk meminta surat rekomendasi gitu ya. Dan juga kira-kira mata kuliah apa aja nih yang bisa dikonversi nanti kalau misalkan teman-teman ikut KKN tematik Pesona Pangandaran ini seperti itu. Oke, untuk rencananya di bulan pertama nanti akan ada persiapan dan pemetaan. Jadi ada pembekalan mahasiswa, koordinasi dengan pemerintah desa dan mitra, observasi lapangan, kemudian juga identifikasi potensi wisata, analisis kebutuhan masyarakat, dan penyusunan rencana program kerja. Lalu di bulan kedua itu mulai kegiatan perancangan program gitu ya. Jadi nanti ada penyusunan strategi branding desa wisata, kemudian pembuatan identitas visual, pengembangan media promosi digital, penyusunan kalender konten dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Lalu di bulan ketiga mulai masuk nih tahap implementasi ya. Jadi nanti mulai akan ada pendampingan branding desa wisata, produksi foto dan video promosi, pengelolaan media sosial, penyelenggaraan pelatihan pemasaran digital, serta pendampingan promosi destinasi wisata. Lalu di bulan keempat, di akhir nanti akan ada kegiatan evaluasi dan diseminasi. Jadi teman-teman di sini akan melakukan pendampingan branding mohon maaf, ini sepertinya ke kopi ya yang di akhir. Jadi nanti di evaluasi dan diseminasi ini teman-teman sudah mulai bisa melaporkan gitu ya kegiatan akhirnya seperti apa, hasil dari produk atau misalkan apa foto dan video promosinya itu seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan mulai melakukan survei before after gitu ya. Jadi sebelum ada teman-teman itu seperti apa dan setelah adanya teman-teman di sini itu juga seperti apa, seperti itu. Oke, dan ini syarat serta benefit nih kalau teman-teman ikut KKN tematik Pesona Pangandaran. Jadi syaratnya yang pertama, mahasiswa atau mahasiswa aktif minimal semester 5 Telkom University. Boleh dari Telkom University Bandung, Jakarta, Surabaya maupun Purwokerto. Kemudian ditempatkannya di mana nih? Ditempatkannya itu nanti di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Teman-teman bisa mulai search nih mungkin ya di map seperti apa nih Desa Selasarinya kayak gitu. Kemudian juga yang pastinya mendapatkan izin orang tua
Jadi di sini nanti teman-teman seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya di dokumen persyaratan itu sudah ada template untuk surat izin orang tua. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mengisi, pastikan memang sudah betul diizinkan oleh orang tua teman-teman sendiri. Kemudian juga mendapatkan rekomendasi Kaprodi. Di dokumen tadi, di template-nya juga sudah ada dokumen em, surat rekomendasi Kaprodi. Nanti silakan teman-teman koordinasikan dengan dosen wali dan juga Kaprodi terkait dengan mata kuliah konversinya. Jadi mata kuliah konversi nanti akan dikonversi ke mata kuliah apa dan seperti apa itu semua kebijakannya ada di program studi masing-masing. Jadi sebelum mendapatkan surat rekomendasi, silakan teman-teman konsultasi terlebih dahulu ke dosen walinya seperti itu. Nah, untuk benefit di sini yang pasti teman-teman sudah mendapatkan bantuan akomodasi ya berupa tempat tinggal, penginapan selama 1 semester di sana, dan juga nanti keberangkatan dan kepulangan itu akan diantarkan oleh pihak BPA gitu ya. Nanti kita akan berangkat bersama, kemudian nanti saat penjemputan juga akan diantarkan. Lalu juga karena program ini berjalan selama 1 semester, maka teman-teman dapat dikonversi hingga 20 SKS, seperti itu. Dapat juga menjadi topik penelitian untuk tugas akhir jika mungkin di sini teman-teman ada yang masuk ke semester 7 gitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti mungkin bisa menjadi salah satu topik penelitian untuk tugas akhirnya. Dan juga mendapatkan uang saku. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan uang saku selama 1 semester atau selama 4 bulan yang dibayarkan itu dibayarkan tiap bulan, per bulan. Oke, mungkin itu dulu. Jika ada pertanyaan atau misalkan informasi-informasi lain gitu ya, KKN tematik ini banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cek langsung di Instagramnya bpa.telkomuniversity.ac.id, di webnya BPA, email, dan juga mungkin teman-teman kalau misalkan ingin melihat em, KKN tematik yang dilaksanakan di BPA itu seperti apa, teman-teman bisa cek juga YouTube-nya BPA Telkom University. Di situ kita punya podcast academics. Di situ ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah sharing nih kegiatannya selama ikut KKN tematik seperti itu. Mungkin itu dulu untuk materi kita hari ini. Oke, dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand atau misalkan kalau malu bisa langsung di kolom chat. Seperti itu. Oke, boleh silakan Shirley. Baik, terima kasih banyak Kakak atas kesempatannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Kak, perkenalkan saya Shirley dari Telkom University Jakarta dengan program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah terkait tadi kan konversi SKS itu kan sebenarnya dibalikan lagi ke Kaprodi dan wali dosen masing-masing ya. Tapi Shirley ingin bertanya Kak, apakah nantinya konversi SKS itu hanya akan dikonversi kepada mata kuliah yang relevan sama kegiatan di Pangandaran nanti, atau sekiranya bisa kayak selama 1 semester ini kan tentu kan mata kuliahnya beda-beda ya. Apakah nanti memang dari ketika kita sudah mengikuti KKN tematik ini langsung akan otomatis gitu Kak pada saat semester itu juga yang dikonversi. Mungkin gitu Kak. Terima kasih banyak Kakak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Shirley. Oke, untuk konversi mata kuliah itu nanti akan dikonversinya di mata kuliah yang di semester ganjil biasanya ya. Jadi kan nanti Shirley dan teman-teman lainnya akan mengikuti kegiatan KKN-nya di semester ganjil ini. Maka yang dikonversi biasanya adalah mata kuliah yang akan diambil di semester ganjil. Jadi saat registrasi mata kuliah nanti, itu yang akan diambil atau yang diregistrasikan adalah mata kuliah yang akan dikonversikan gitu. Jadi nanti Shirley atau teman-teman lainnya juga bisa koordinasi ke dosen wali dan kaprodi. Nanti mata kuliah apa nih yang akan dikonversi gitu ya. Nah, nanti mata kuliah yang dikonversi itu sudah ada mata kuliah, sudah ada nama mata kuliahnya, mungkin bisa 5 sampai 6 mata kuliah gitu ya.
Nah, nanti mata kuliah itulah yang kalian akan registrasikan saat nanti registrasi perkuliahan gitu. Nah, kemudian teman-teman akan mengikuti kegiatan seperti biasa gitu ya. Mata kuliah apa saja, apakah itu yang relevan atau tidak, itu kami belum tidak bisa menjawab gitu ya, Shirley ya. Nanti itu keputusannya di dosen wali dan kaprodi dengan melihat RPS gitu. Jadi nanti bisa download RPS-nya di SIMK. Lalu nanti Shirley bisa informasikan ke dosen walinya. Ini loh RPS-nya Bapak Ibu gitu. Jadi nanti dosen wali dan kaprodinya juga tahu dari RPS itu ini akan relevan ke mata kuliah yang mana gitu untuk yang dikonversi. Mungkin seperti itu Shirley sudah cukup jelas. Jelas Kakak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi tidak nih? Kalau misalkan bertanya nanti berangkatnya seperti apa, mekanisme keberangkatannya, keberangkatannya gitu ya. Apalagi misalkan ada yang dari TUJ ya, Shirley dari TUJ, nanti keberangkatannya semua dari Telkom University Bandung ya. Mungkin nanti dari Shirley akan ke Bandung dulu gitu. Kemudian nanti dari Bandung kita akan berangkat bersama-sama ke lokasi Pangandarannya seperti itu teman-teman. Nanti di sana sudah ada dari pihak desa gitu ya yang akan menyambut kita gitu ya. Nah, nanti di sana teman-teman bisa mulai untuk mungkin perkenalan diri terlebih dahulu di minggu pertama atau di bulan pertama. Dan di bulan pertama itu nanti teman-teman bisa mulai explore nih lokasinya seperti apa. Jadi kayak apa ya yang dibutuhkan di sini gitu. Misalkan kita cuma lihat Pangandaran ini udah terkenal kok, tapi ternyata kalau dari pihak desa, dari masyarakatnya itu mereka tuh masih belum bisa nih untuk mendigitalisasi. Jadi kayak masih belum mengerti cara promosi-promosi konten, apalagi di sana banyak UMKM-UMKM juga. Nah, mungkin dari situ nanti teman-teman bisa mulai untuk share kepada pihak-pihak desanya seperti itu. Oke, untuk kuota kita buka kuota hanya untuk 10 orang ya, 10 mahasiswa untuk semua program studi dan semua Telkom University cabang. Jadi totalnya itu ada 10 orang. Nanti teman-teman bisa mulai langsung mendaftar aja gitu ya. Kemudian misalkan pertanyaannya apakah ada seleksi, nanti akan ada tahapan wawancara. Jadi jangan lupa nanti di SIMK-nya sambil diupload juga CV-nya kayak gitu ya. Nanti kita akan ada proses seleksi administrasi dan juga interview seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman di sini jangan khawatir kalau misalkan mau mengajak temannya untuk mendaftar juga diperbolehkan banget gitu ya karena masih ada kuota juga. Sudah ada yang mendaftar juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngajak temennya nih atau temen gengnya gitu ya, boleh juga. Oke, nanti di sana teman-teman hanya bersepuluh atau ada pendampingnya ya. Nanti di sana teman-teman hanya bersepuluh, jadi nanti teman-teman akan di sana akan hanya mahasiswa saja, tapi untuk kami BPA dan dosen pembimbing gitu ya, dosen pembimbing lapangan itu nanti akan ada monitoring dan evaluasi. Jadi nanti di bulan kedua atau bulan ketiga itu kita akan datang ke sana ke tempat teman-teman untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian nanti saat penjemputan juga kita akan datang kayak gitu. Walaupun tidak diawasi, teman-teman jangan khawatir. Kita akan tetap monitoring dan evaluasi secara online gitu ya. Mungkin seminggu sampai 2 minggu sekali dari dosen pembimbing juga kayak gitu. Dan di sana nanti teman-teman akan ada pihak desa dan kemarin kita sudah koordinasi juga sih dengan pihak desa karena sudah ada juga yang KKN di sana ya, ada Unpad, ada itu.
ITB, ada IPB dan lainnya gitu. Untuk tempat tinggalnya nanti terpisah hanya khusus mahasiswa Telkom University aja. Cuma kita belum tahu mungkin kalau misalkan di semester ganjil ini ada mahasiswa lain dari universitas lain atau tidak. Nah, nanti teman-teman di sana akan dikoordinasikan oleh pihak desanya. Pembagian kelompok dan penentuan lokasi penempatan. Untuk lokasinya cuma satu lokasi ya, Jasmine, ada di desa di desa Selasari tadi, seperti yang sudah diinformasikan. Jadi satu kelompok itu 10 mahasiswa. Jadi tidak ada pembagian-pembagian lain. Yang ada mungkin nanti di proker. Jadi teman-teman nanti di bulan pertama gitu ya, atau di minggu pertama lah teman-teman sudah bisa mulai explore-explore gitu ya. Jadi kira-kira teman-teman sudah ada gambaran mau membuat program kerja seperti apa. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mulai langsung membuat program kerja, bisa disesuaikan juga dengan mata kuliah yang dikonversi atau dari program studi teman-teman. Contoh nih, biasanya ya tahun sebelum di semester-semester sebelumnya, misalkan ada mahasiswa di kafe atau mahasiswa administrasi bisnis atau mahasiswa teknik telekomunikasi tadi, biasanya mereka ada em, target gitu dari program studinya. Nanti kamu dikonversi ke sini-sini, tapi kamu nanti keluarannya, outputnya kamu harus ada apa gitu ya. Misalkan di cafe biasanya harus ada nih video profile atau misalkan membuat infografik gitu ya, Instagram dan lain-lain. Kemudian administrasi bisnis nanti kalian akan ada harus ada ya output misalkan membuat pelatihan untuk manajemen keuangannya mungkin atau seperti apa. Kemudian teknik telekomunikasi biasanya nanti akan coba dicek terkait dengan website desanya atau apa kayak gitu ya. Nah, jadi nanti biasanya akan ada output-output lain yang diberikan oleh program studinya. Jadi nanti bisa informasi aja langsung ke Kaprodinya seperti apa gitu. Jadwal KKN berbenturan dengan jadwal kuliah, magang, atau kegiatan akademik lainnya. Nah, kalau misalkan ikut KKN berarti nggak bisa ikut magang lagi nih, Jasmine, karena bisa pilih salah satu kegiatan KKN ini selama 1 semester dan teman-teman itu standby gitu ya, atau stay di di tempat penginapan yang sudah kami sediakan di Desa Selasari, Pangandaran tersebut selama 1 semester atau 4 bulan. Dan itu teman-teman untuk kuliah tadi, kuliahnya bisa dikonversikan, kecuali misalkan ada MOOC gitu ya, untuk mata kuliah seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, dan kewarganegaraan. Kalau misalkan diperbolehkan untuk MOOC, nanti teman-teman akan kuliah online gitu ya, akan mengikuti perkuliahannya, mengisi tugas, kuis, dan ujiannya itu di LMS. Kalau untuk magang itu tentu tidak bisa karena kalau misalkan sudah ngambil KKN maka tidak bisa mengambil magang dan begitu pun juga sebaliknya kalau misalkan sudah mengambil magang maka tidak bisa mengikuti program KKN gitu. Jadi cuma bisa salah satu aja yang diikuti program magang berdampak ini. Ya, magang berdampak atau dulu namanya MBKM nih, teman-teman. Seperti itu. Akomodasi dari kampus cabang ke kampus pusat, apakah di cover Kak dari pihak kampus? Kalau untuk itu nanti bisa kita cover ya gitu. Nanti terkait dengan keberangkatan ke kampus Bandungnya. Jadi nanti paling kita cek-cek dulu dan itu nanti tetap disesuaikan dengan kami. Jadi jadwal untuk seluruh keberangkatannya mau nanti akomodasi keberangkatan teman-teman dari kampus cabang ke kampus Bandung itu nanti akan diakomodasikan atau akan diarahkan gitu ya oleh BPA seperti itu. Untuk yang baru mau masuk semester 5 udah bisa ikut ya. Iya udah bisa Hafsa. Jadi nanti bisa mulai ikut karena kan minimal semester 5. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang semester 4 mau masuk semester 5 di bulan September ini sudah bisa mulai mendaftar KKN kayak gitu. Untuk pemilihan mata kuliah Merdeka Belajar yang terdapat pada SIMK, apakah kita memilih ketiganya untuk mata kuliah Merdeka Belajar yang terdapat pada SIMK? Mata kuliah, jadi nanti coba sebentar ya.
Oh, jadi nanti kalau misalkan mata kuliah itu biasanya nanti Gina bisa langsung koordinasi aja ke dosen wali sama kaprodinya karena mata kuliah yang diambil itu adalah mata kuliah konversi. Jadi saat misalkan teman-teman mendaftar untuk KKN tematik ini nanti akan muncul kan mata kuliah yang disimpan. Nah, itu adalah mata blok MK yang akan dikonversi biasanya sama prodi. Nah, nanti silakan koordinasi ke dosen wali dan kaprodinya mata kuliah mana yang dikonversi, berarti mata kuliah itu yang nanti akan diambil di SIMK. Seperti itu sih Gina. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang terlewat, tadi ya mungkin ada yang baru join, nanti bisa ikuti siaran ulang gitu ya, videonya lagi di YouTube-nya BPA Telkom University. Kalau misalkan ada yang mau bertanya juga, ada yang mungkin tadi kelupaan nih mau bertanya, bisa juga menghubungi WhatsApp-nya BPA. Nanti nomornya ada di Instagramnya bpa.telkomuniversity.ac.id untuk yang urusan pengembangan program siap kerja. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup? Nanti teman-teman sudah bisa mulai untuk mendaftar juga ya, atau mungkin sudah bisa mulai untuk koordinasi juga dengan dosen wali dan kaprodinya. Mungkin sebelum kita tutup, mau share terkait dengan dokumen tadi. Dokumen apa aja yang perlu teman-teman siapkan. Jadi di sini ada surat rekomendasi, fakta integritas, dan juga keterangan izin orang tua. Oke, nanti surat rekomendasinya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini itu adalah di sini adalah data dari kaprodi kalian ya. Nah, nanti bisa dikoordinasikan dengan dosen wali atau kaprodinya. Biasanya tiap prodi itu punya atau tiap fakultas itu punya alur yang berbeda-beda untuk meminta surat rekomendasi. Nanti silakan dikoordinasikan atau misalkan memang ada prodi atau fakultas yang punya PIC MBKM, nanti silakan dikoordinasikan terkait dengan pengajuannya itu seperti apa. Ada yang biasanya ini nanti akan diisikan oleh fakultas, ada juga yang oh ini harus mengisi sendiri seperti itu. Nah, nanti untuk nama program PLPS tahun, nanti silakan isi KKN tematik Pesona Pangandaran semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Ini sama semua. Nah, nanti di sini harus sudah ditanda tangan dan dicap oleh kaprodinya. Kemudian di akhir di sini, nah di sini tuh adalah mata kuliah konversi. Jadi mata kuliah apa yang akan dikonversi akan diambil saat semester aktif program berjalan. Jadi nanti mata kuliah yang dikonversi di semester 5 dan itu adalah mata kuliah yang akan kalian registrasikan untuk semester 5 nanti. Seperti itu. Lalu untuk surat izin orang tua. Ini surat izin orang tua, nanti silakan nama programnya masih sama, KKN tematik Pesona Pangandaran semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Silakan diisikan gitu ya dan ditandatangani. Tanda tangannya boleh tanda tangan basah atau tanda tangan digital, bebas. Kalau misalkan lagi di rumah bisa tanda tangan basah. Kalau misalkan ternyata lagi di luar kota gitu ya, atau misalkan teman-teman di Bandung orang tuanya lagi di rumah bisa tanda tangan digital. Seperti itu. Kemudian untuk fakta integritas, silahkan teman-teman isi. Kemudian nama program atau KKN ini sama ya, seperti yang tadi. Silahkan diisi di Pangandaran. Nah, di sini nanti teman-teman tanda tangannya basah pakai materai 10.000 atau kalau misalkan tanda tangan digital berarti materainya digital juga. Kayak gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Enaknya yang mana nih, mau digital atau basah. Oke, mungkin itu tambahannya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang baru join nih. Boleh, mungkin mau bertanya atau untuk PPT nanti akan kita share juga ya di link deskripsi di YouTube.
gitu. Jadi nanti teman-teman bisa buka YouTube, bisa menonton kembali video sosialisasi ini dan juga nanti untuk seluruh link PPT-nya itu ada di link deskripsi di YouTube. Untuk pendaftaran, silakan daftar di SIMKA langsung. Teman-teman bisa mulai cek nih di SIMKA-nya apakah sudah bisa mendaftar atau belum. Seperti itu. Pendaftarannya sampai 14 Agustus. Oke, kita tunggu 1 menit. Ada yang mau bertanya? Oke, aman ya. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, mungkin izin saya tutup kegiatan sosialisasi KKN tematik Pesona Pangandaran ini. Nanti teman-teman jika ada yang masih mau ditanyakan atau mungkin tadi ada yang terlewat untuk bertanya, bisa langsung menghubungi WhatsApp-nya admin BPA urusan program pengembangan siap kerja di Instagramnya bpa.telkom University. Bisa lagi menonton siaran ulang untuk sosialisasi ini di YouTube-nya BPA Telkom University seperti itu. Eh, Mungkin itu dulu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, Shirley, pelaksanaannya di bulan apa saja pelaksanaan yang untuk KKN tematik ini? Dari September sampai Januari, selama satu semester. Berarti September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, dari 14 September 2026 sampai 9 Januari 2027. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir. Kalau misalkan masih ingin mengajak teman-temannya, silahkan diajak biar ada temannya, apalagi dari kampus cabang mungkin biar ada teman dari kampus cabangnya ya untuk bisa ke Bandung, apalagi khususnya ke Pangandaran. Jadi kita bisa berkontribusi ke masyarakat, sekaligus mungkin teman-teman ada healing tipis-tipis nih, kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup kegiatan sosialisasi KKN tematik Pesona Pangandaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.